Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga kita sehat selalu ya. Yang penting sehat. Kalau tidak sehat, ya kita tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa cari duit ya teman-teman. Kerja. Yang penting sehat. Ini saya ada konsumen 2021. Motornya masih oke, masih bagus. Cuman ini untuk pembelajaran buat teman-teman juga ya, pembelajaran dan buat para teman-teman yang baru-baru belajar. Terus yang kedua untuk teman-teman yang punya Matic. Ini teman-teman, keren nggak tuh? Berlumpur semua. Pernah ada yang kejadian seperti ini? Mungkin pernah. Pasti ada ya teman-teman tuh. Oh, ini seperti coklat ya isinya ya. Kalau teman-teman mau biasanya bertanya nih, kenapa Bang? Ini sebenarnya ada kebocoran ya. Jadi berbentuknya seperti lumpur ya. Nih, coba kita pegang. Nah, nih. Tuh. Jadi gini. Teman-teman kalau yang punya Matic, semualah versi Matic ya. Karena di daerah sini kan ada namanya gearbox. Ini gearbox, penggerak roda belakang yang dinamanya gearbox. Kalau di mobil itu gardan, bahasa umumnya gardan, tetap namanya juga gearbox, nama kerennya. Jadi ini kenapa seperti ini? Biasanya dari sini teman-teman, ini selang ada yang pecah atau selang ini lepas dari filter udara yang di sini. Tanpa diketahui ini lepas ketika mencuci atau kita membersihkan kendaraan atau lagi diperbaikin. Hal yang sepele tidak diperhatikan, ini lepas dari atau keluar dari di sini nih teman. Nah, ini masuknya ke sini teman-teman ya. Nih guys, masuknya ke sini. Nah, ini harus posisi masuk ke dalam. Nah, kenapa ini selang ini kan untuk selang ini fungsinya untuk hawa udara yang keluar dari sini dan masuk lagi ke filter udara. Oke teman-teman, biasalah ada yang menelpon konsumen. Jadi saya terusin ya. Ini fungsinya, selang ini fungsinya ini ya. Ini hawa udara yang di sini yang dikeluarkan dari gearbox yang dari akibat dari perputaran oli dan rasio. Ini kan ada hawanya. Nah, ini keluar lewat sini dan dibuang ke atas masuk ke filter udara. Nah, ini teman-teman. Jadi sering kejadian itu kalau ini lepas atau pecah, ini akan masuk air. Bisa airnya kotor, bisa debu bisa masuk, bisa airnya yang macam-macam ya teman-teman. Nah, kalau sini sudah masuk air, ketika kita menyuci motor atau kita kerendam motor, kita melewati genangan. Kita lanjut. Tadi ada iklan sebentar. Jadi nih teman-teman, ini fungsinya untuk hawa pembuangan dari gearbox ini ya. Nah, dari sini. Jadi kalau ini tidak ada hawa pembuangan dari putaran rasio dan oli bercampur putar, kalau tidak ada hawa pembuangan, ini bisa bahaya juga karena silak pasti akan jebol terus dianya karena kena tekanan udara dari putaran rasio. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi air itu masuk dari sini dan kotoran karena ini posisi terbuka, kita tidak sadari, posisi lagi kita jalan, posisi lagi kita lagi kena hujan, berkendara dengan kehujanan. Atau bisa juga posisi motor kita lagi melewati air yang tergenang. Jadi air itu masuk dari cipratan dari motor kita sendiri atau motor kita kerendam. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang kondisi jalan banjir atau kena banjir, sebaiknya triknya begini. Setelah kita melewati genangan air yang kira-kira motor itu hampir tenggelam, maksudnya masih bisa jalan tapi posisi motor kita tenggelam setengah lah ya istilahnya, tapi masih bisa jalan. Itu saya sarankan
oli gearbox, oli mesin harus cepat-cepat diganti. Jangan sampai enggak. Karena itu sudah pasti masuk, teman-teman. Jadi motor matic posisinya kan rendah dan dibuat bukan untuk anti air. Nah, di situ kita menyeberang air yang agak dalam, itu pasti masuk dianya. Nah, kalau bisa langsung diusahakan langsung diganti olinya. Karena kalau tidak, oli tersebut bercampur air itu bahaya dan bisa seperti ini jadinya. Kalau ini menurut saya sudah kelamaan, ini tidak diganti-ganti. Biasanya ciri-ciri gearbox yang masuk air atau mesin yang masuk air itu olinya pasti putih seperti susu. Nah, kondisi seperti susu juga itu bahaya juga, teman-teman. Oke, ini salah satu. Sebentar, satu lagi ini, teman-teman. Ini jangan diremehin ya. Ini namanya seal roda yang posisinya di sini nih, teman-teman. Ini as roda ya. Nah, sealnya di dalam di antara bearing. Ini juga seal ini sudah bocor, cuman dibiarin aja. Itu juga bisa masuk air dari seal roda ketika motor kita tenggelam atau masuk ke dalam genangan air. Nah, ini bisa masuk juga. Nah, kalau sudah kayak gini banyak, teman-teman, yang harus kita ganti. Bearing semuanya itu harus diganti. Nih, karena kalau sudah bekarat kayak gini dan seperti lumpur gini, seperti lumpur kayak gini, ini bearing pasti rusak semua. Bearing harus diganti. Rasio, ini namanya rasio, teman-teman, atau gigi gearbox ya. Nah, ini sub drive, gear counter, ini as roda. Nah, ini teman-teman, ini pasti rasionya sudah rusak. Nih, kenapa bisa rusak? Karena oli dan bercampur air dan kotoran itu bukannya licin ya, teman-teman. Bukan jadi pelumas, tapi jadi seperti ambril. Ambril itu ini. Ambril itu yang untuk kita nyekir klep. Kalau di sini sebutannya ambril. Untuk sekur klep lah sebutannya itu ambril. Jadi kalau sudah kotor, campur air, campur oli itu gini seperti amplas jadinya, seperti kasar ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, ini yang punya motor mau kita ganti semua karena suaranya udah kasar banget. Oke, teman-teman, ini harus kita bersihkan sampai bersih banget. Sealnya kita ganti. Seal as roda kita ganti. Dan bearing kita ganti semua. Ini harus benar-benar bersih. Jangan seperti ini. Jadi trik untuk teman-teman, ketika nyuci atau kita cek motor, selang ini jangan sampai lepas atau pecah sedikit pun. Kedua, seal ini kalau sudah bocor atau merembes dari sebelah kanan dekat pelek, itu cepat-cepat diganti. Kalau enggak, begini jadinya nanti. Oke guys, kita pasang dan kita bersihin, kita rakit semua ya. Kita ganti part-partnya. Ini nanti saya kasih tahu number partnya untuk motor 2021 apa aja. Oke guys, ini spare part yang kita ganti ya. Ini namanya gear counter yang matanya 51. Jadi info buat teman-teman, kode KZL dari bit karbu, vario 110 karbu, bit starter kasar, bit starter halus. Ini untuk yang lempengan giginya seperti ini. Sampai yang terbaru sekarang bit 2021 ya, kodenya KAUJ atau K1A. Ini sama teman-teman, nggak ada beda. Ini barangnya sama. Nah, kebetulan kita pakai yang KZL yang mata 51T ya. Nah, ini 51T. Ini sama. Terus gigi yang 12T. Nah, ini kayak peluru ini modelnya. Nah, ini sama ya teman-teman. Nih, ini sama untuk 2021, 2020, 2019 itu sama. Yang beda bit karbu, vario 110 karbu, bit starter kasar dan bit starter bit starter kasar aja yang beda. Untuk yang halus dari bit starter kasar ditaruh di bit starter halus nggak bisa. Bedanya beda panjang gigi ininya teman-teman. Nah, ini itu beda.
Tapi kalau ini ditaruh di bit yang sekarang bisa sama dia. Oke, untuk subdrive-nya, subdrive itu aspuli ya, ini numbernya. Kalau ini khusus, dia nggak bisa pakai yang lain. Dia beda mata kalau nggak salah, beda mata yang seperti gigi nanasnya itu ya. Itu beda teman-teman. Jadi kita pakai khusus punya dia, tapi untuk Genio dan bit terbaru 2021 itu sama. Oke, ini as rodanya. Gear counter, gear com final namanya. Nah ini tetap pakai KOJ. Dan ini sama dengan bit yang 2021 juga sama, Honda Genio sama ya. Kebetulan nih sekalian ganti seal askreknya. Ini numbernya. Ini seal askrek yang sebelah kiri ya, lebih kecil ya kalau bit yang sekarang. Kalau bit yang lama itu dari 2020 ke bawah itu sama, seal askrek sebelah kirinya besar ya. Bentuknya agak besar dia. Oke, bearingnya kita ganti semua. Kebetulan kita pakai merek ini. Ada yang pakai asli juga. Ini asli. Dan ini asli juga. Jadi kalau bearing asli Honda yang untuk di as roda itu di sini ya teman-teman. Nah ini di crankcase. Ini untuk di as roda yang di ini. Nah ini yang di gear as roda. Nih, ini akibat air ya teman-teman, masuk parah ya. Nah ini kodenya 91009 AVB atau 60/22 kode partnya. Jadi kode partnya khusus sendiri dia bearingnya. Dan bearing yang kecilnya ini 6201. Terus bearing yang di sini 6301. Ini 6302. Bearing yang di aspuli yang ini 6204. Nah ini teman-teman, 6204 itu di sini posisinya. Nah untuk teman-teman yang mau belajar buka bagian CVT harus ingat 6204, 6301, 6302, 6201. Di sini 60/22. Nah ini di as roda. Kira-kira gitu teman-teman. Oke. Dan ini sealnya. Kalau seal rodanya sama ya, dari bit yang pertama karbu, Vario karbu sampai bit yang sekarang sampai Honda Genio, seal rodanya, seal as rodanya ini numbernya 91204 KVB atau 91204 K50. Atau teman-teman kalau bingung nyari number partnya, tinggal ingatin aja nih nomor yang di sini, number yang seal ya. Sebentar. Nah ini 2944 kali 7, 29 kali 44 kali 7 itu teman-teman seal as rodanya. Jadi setiap seal itu ada kode part dan ada number seal ya. Nah ini seal aspuli, sorry, sebelah kiri 2032 kali 6. Nah itu aja teman-teman kalau susah mengingat number part. Kadang-kadang kan nggak ketemu asli, kita harus beli yang merek lain. Nah ini nomor sealnya 20 kali 32 kali 6. Oke, ini sudah lumayan bersih, jadi tidak bisa bersih banget ya teman-teman karena pengaruh dari karat air itu ya. Sebenarnya masih bisa juga dibersihin, tapi kalau udah bersih gini ya nggak masalah karena di dalam dia. Kalau mau bersih lagi sebenarnya pakai alat pembersih, pakai cairan pembersih. Tapi ya tidak pengaruh juga, ini yang penting tidak ada lumpurnya lagi dan udah bersih banget ini. Cuman warna aluminiumnya karena kelamaan bekarat nih. Oke, kita pasang. Nanti hasilnya seperti apa, mudah-mudahan aman ya. Dan motor ini lebih jos lagi, halus lagi di gearboxnya. Oke guys, kita pasang. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang. Waduh, mendung lagi nih. Baru tadi tengah hari panas banget ya. Di bulan puasa kita diuji bener-bener ya teman-teman. Yang berpuasa selamat ya untuk teman-teman yang masih berpuasa. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ini hujan lagi. Oh, hujan lagi teman-teman. Wah, baru aja terang tadi pagi sampai jam 2 udah hujan lagi. Oke ya teman-teman, ini sudah kita pasang semua.
Jadi pengecekan terakhir sebelum dipasang itu sebenarnya gampang ya teman-teman. Gigi ini sama apa enggaknya setelah dipasang itu kelihatannya dari sini nih. Sebelum kita tutup, kita pasang dulu semua, kita putar. Nih. Ini teman-teman enteng ya. Kalau dia berat, berarti ada jumlah gigi atau yang diameter giginya ada yang beda. Kalau diputar gini dia berat, berarti ini ada masalah, berarti giginya tidak sama. Nah, kenapa saya kasih tahu tadi masalah ini perbedaan dan sama dengan bit apa, bit karbo, bit starter kasar halus dan pemakaian yang bisa sama pakai dengan bit yang terbaru. Makanya itu tadi saya kasih tahu. Kalau tidak ada part yang ini berarti harus pakai part yang ini dan itu giginya sama. Nah, ini hasilnya teman-teman. Enteng ya. Nah, ini baru benar kalau begini. Tapi kalau diputar keras berarti ada rasio yang tidak sama. Itu jangan langsung dipasang. Bisa muter tapi bahaya, bisa pecah semua itu nanti teman-teman, atau crankcase bak ini atau penutupnya bisa rusak atau bearingnya bisa hancur. Nah, ini teman-teman udah oke ya. Kita tinggal pasang tutup semuanya, kita pasang lagi, kasih oli gearboxnya. Nanti kita coba hidupin dan kita coba putar suaranya seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini kondisi lagi tidak ada oli ya, jadi agak kasar tapi nggak apa-apa. Ini nanti kasih oli, dia tutup pasti halus. Oke, kita pasang teman-teman. Oke guys, akhirnya beres juga. Penggantian rasio, satu set, bearing-bearingnya semua, dan oli gearboxnya, dan seal as roda, dan seal as puli ya. Di bit tahun 2021. Udah beres nih. Nah, ini sebelum kita hidupin, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Kita cek dulu ya, teman-teman. Setelah kita pasang, kita coba putar dulu. Kurangin remnya, terlalu macet ya. Wes. Oke. Nah, ini teman-teman, kita putar dulu gini ya sebelum kita hidupin setelah pemasangan tadi ya. Oke, ini udah oke. Coba kita hidupin. Nah, ini teman-teman, kita hidupin ya dan kita gas coba. Sudah oke. Jadi sudah halus semua ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya Matic, Honda Matic, Yamaha Matic yang berbentuk Matic, motornya Homematic ya, penggerak pakai CVT Matic, hati-hati dengan rasio. Ini selang sini sebenarnya sering dianggap remeh, selang ini. Ini jangan sampai hilang selangnya atau tidak tertutup seperti ini. Tapi nggak boleh juga tertutup lubangnya, karena ini jalur hawa udara yang di dalam gearbox biar keluar ke atas. Kenapa dia masuknya ke filter udara? Jadi kalau filter udara, hawa yang dari sini bisa masih dipakai untuk pembakaran ya. Ini masuk ke filter udara yang disaring dari
Filter dari sini masuk ke filter udara dan disaring ke filter udara dan masuk lagi ke ruang bakar. Fungsinya ini itu selang ini fungsinya itu ya teman-teman. Jadi kalau selang ini pecah atau robek itu bahaya sekali, bisa masuk air ke dalam dan kotoran. Contohnya seperti tadi. Warnanya coklat, berlumpur seperti coklat ya. Seperti pokoknya membaur situ ya, oli, air, kotoran semua, dan rasio hancur, bearing juga rusak. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau kita di musim hujan ini, kalau motor kita kerendam air atau kita melewati jalanan yang berbentuk banjir, kita terabas dan masuk air, cepat-cepat harus dicek oli gearbox dan oli mesin. Kalau tidak bisa seperti ini. Oke guys, ini untuk pembelajaran teman-teman pemula juga dan yang masih belajar untuk mengecek rasio dan pemasangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Oke guys, sudah sore, selamat sore dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.